Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 43 Beli Ruko. Thomas Kin mengangguk, motor ditinggalkan di restoran, dan ketiganya pulang naik taksi. Sesampainya di rumah, Andreye sudah menyiapkan makanan dan sedang menunggu. Dibandingkan dengan keperkasaannya di masa muda, Andreye jauh lebih tua. Paman Ye. Melihat Thomas Kin masuk, gelas anggur di tangan Andreye jatuh ke lantai. Kamu, Thomas. Saat makan malam, Andreye minum banyak anggur dan sangat terharu saat melihat putra dari sahabat baiknya. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan air mata memenuhi matanya terus-menerus. Yang penting Thomas kembali. Jangan memprovokasi orang-orang itu lagi. Bertindaklah dengan rendah hati, hidup adalah hal yang paling penting. Thomas Kin hanya tersenyum tanpa menjawab. Kepulangan dia kali ini adalah demi membalaskan dendam untuk keadilan masa lalu. Sayang sekali Paman Ye tidak memiliki kemampuan sekarang, kalau tidak Paman bisa mengatur pekerjaan untuk kamu dan menjalani kehidupan yang stabil. Imelda Ye berkata, Ayah, Kak Thomas sangat baik sekarang. Dia telah belajar banyak keterampilan medis. Dia bahkan lebih baik daripada Dr. Liu di pusat medis kita. Semua orang mengatakan dia adalah dokter jenius. Andreye terkejut, itu bagus. Mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang adalah hal yang baik, dan itu dapat menghidupi keluarga. Melihat Andreye minum banyak arak dan penuh emosi. Yulia Wang tidak memberitahu tentang kejadian malam ini, biar dibicarakan saat bangun besok. Imelda Ye bertanya, Kak Thomas, kamu sehebat ini, jika bekerja di rumah sakit, setidaknya menjadi seorang kepala dokter, kan? Thomas Kin menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin bekerja di rumah sakit, aku akan membuka klinik sendiri, apakah kamu bersedia membantu? Thomas Kin belajar dari Tuan Yansen Ye di pusat medis Suan. Dia telah belajar ilmu selama 10 tahun dan tidak boleh terputuskan. Secara alami, pusat medis Suan akan terus dibuka untuk terus menyelamatkan dunia. Meskipun Weston Meng membuka perusahaan Suan, itu masih berbeda dengan klinik medis dan tidak dapat dihitung. Oke, kebetulan aku tidak bekerja, aku akan bekerja untuk kamu. Imelda Ye ingin belajar kedokteran sejak dia masih kecil, dan ketika dia masih belum ahli, dia pergi bekerja dan belajar dengan dokter. Sekarang dia memiliki dokter jenius di sisinya, tentu saja dia bahagia. Baiklah, ayo pergi lihat rumahnya besok. Ketika melihat Thomas Kin untuk pertama kalinya, pasti ingin membicarakan masa lalu. Setelah berbicara selama 1 malam penuh, Yulia Wang dan Andreye baru pergi tidur. Dengan beberapa jam tersisa saat fajar, Thomas Kin belum siap untuk tidur, bermeditasi di ruang tamu. Keesokan paginya, Thomas Kin dan Imelda Ye pergi melihat rumah itu. Kak Thomas, lokasi terbaik di kota Donghai sekarang adalah People's Square dan Sinmin Square. Saat ini ada ruko yang dijual di kedua sisi, tapi harganya sangat mahal. Harga bukanlah masalah. Imelda Ye mengangguk, Kak Thomas baru saja menerima 10 juta sebagai biaya konsultasi kemarin. Uang seharusnya tidak menjadi masalah. Dan berdasarkan keterampilan medis Kak Thomas, diperkirakan dia telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Meskipun harga rumah sekarang sangat mahal, membeli ruko seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu, mari kita lihat satu persatu. Ketika mereka tiba di kantor penjualan, keduanya masuk. Kantor penjualan real estate besar ini didekorasi dengan sangat mewah, cukup untuk menunjukkan kekuatan perusahaan ini.
Sebelum mencapai pintu, seorang konsultan properti datang menyambutnya. "Tuan dan Nona, apakah ingin melihat rumah?" "Ya, lihat ruko." Begitu mendengar ingin melihat ruko, konsultan real estate segera menjadi energi. Mereka mendapatkan komisi berdasarkan harga rumah yang terjual. Tentu saja, semakin mahal harga jual, semakin banyak yang mereka dapatkan. "Oke, kalian bisa panggil aku Ricky, aku akan memperkenalkannya." Sambil berbincang-bincang, dia berjalan menuju lobi kantor penjualan. Begitu masuk, tiba-tiba seorang pria dan seorang wanita berbalik. Wanita itu berseru, "Ah, bukankah ini Imelda Ye?" Bersambung,